Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Haji Romironan LCMHI telah hadir bersama kita dan memimpin kita salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian maghrib dan dilanjutkan salat isya berjamaah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Syekh Barokah beserta jajarannya, seluruhnya kepada seluruh jamaah Masjid Barokah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada maghrib ini kita masih dapat menyempatkan diri untuk di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang salat maghrib berjamaah. Insyaallah kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kita berselawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan biasa kita berselawat dan mendapat syafaat yaumil akhir nantinya. Jamaah salat maghrib insyaallah ya Allah seperti biasa Ahad malam sendiri kita menghadap kajian rutin dan alhamdulillah malam ini diisi oleh Al-Ustaz Romironan LCMHI. Dan untuk memulai kajian kita pada maghrib ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam, Khatib, Bilal dan Gharim Masjid Al-Barakah, Ketua DKM Masjid Al-Barakah dan seluruh penasehat dan jajaran pengurus Masjid Al-Barakah, para orang tua kita, bapak-bapak haji dan ibu haji, dan tokoh masyarakat yang lainnya, tokoh adat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jamaah haji kita telah berangkat ke tanah suci dan alhamdulillah sampai dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah haji kita senantiasa selalu mendapatkan kekuatan lahir dan batin, kemudahan demi kemudahan dalam melaksanakan
manasik ibadah haji, dan mudah-mudahan juga mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena haji mabrur itu adalah yang diharapkan bagi setiap jamaah kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainaha. Umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya itu adalah sebagai penghapus dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada yang pantas untuk menggambarkan betapa besarnya balasan dari haji mabrur itu kecuali surga. Jadi saking besarnya haji mabrur balasannya dari Allah, maka yang gampang dan mudah untuk mengungkapkannya adalah imbalannya surga. Mudah-mudahan dengan mendapat haji mabrur, segala dosa para jamaah haji kita Allah ampunkan. Dan mudah-mudahan dengan haji yang mabrur juga hati seluruh jamaah haji kita betul-betul kembali menjadi suci, dan mereka semuanya terbimbing dalam menapaki kehidupan berikutnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga yang kita minta adalah dari kesadaran yang dibangun atau yang tumbuh dari haji yang mabrur itu akan membawa pencerahan bagi orang di sekitarnya, utamanya bagi keluarga terdekatnya dan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan itu mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 197, berkenaan masalah ibadah haji. Kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Kepanjangan Pak ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kita perhatikan artinya. Al-hajju, al-hajju yaitu ibadah haji itu ashhur, pada bulan-bulan, maklumat yang telah diketahui. Jadi ibadah haji itu pelaksanaannya pada bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan apa aja itu Bapak Ibu? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tuh. Bulan apa aja? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Terus Imam Al-Bukhari bilang, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, bulan-bulan yang diketahui itu adalah Syawal, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa ashru min Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa huwa madhhabu asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. Ini pendapat dari Imam mazhab asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Itu kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan bulan Syawal, bulan Dzulhijjah sampai akhir bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian, jadi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, kalau di Indonesia, kalau nomornya udah ditentukan, ya akan berangkat tahun ini, maka dari bulan Syawal niat itu harus terpatri untuk melaksanakan ibadah haji. Dikuatkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Betul-betul dipersiapkan, persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan fisik, kesehatan. Lihat. Apa kata Allah? Faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan yang sudah diketahui itu, bulan apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ini ibadah haji adalah ibadah yang satu-satunya ibadah ditentukan waktu dan tempatnya. Ya, satu-satunya ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Rukun Islam yang 5 itu, pertama syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah tidak tentukan waktu dan tempatnya. Di mana orang beriman, disitulah dia berikrar, menyatakan keimanannya. Ya, tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Di mana boleh? Di Indonesia, di Amerika, di Cina, silahkan. Ya, menyatakan keislaman. Yang kedua, rukun Islam yang kedua apa? Salat. Salat Allah tentukan waktu.
Waktunya Allah tentukan. Ada subuh, iya, zuhur, isya, maghrib. Terus Bapak Ibu sekalian, ada berapa sholat itu? 5 waktu. Allah tentukan waktunya. Allah tidak tentukan tempat. Sholat di mananya boleh. Mau di ladang boleh sholat. Iya, di kebun boleh. Di mobil, di kendaraan boleh. Di perahu, di pesawat boleh. Tapi tempat yang paling utama untuk melaksanakan sholat adalah masjid. Iya, tempat yang paling utama untuk melaksanakan sholat adalah masjid. Dan masjid yang paling utama untuk melaksanakan sholat adalah Masjidil Haram, gitu. Setelah itu Masjid Nabawi, setelah itu Masjid Al-Aqsa. Nabi, ini hadisnya udah viral, kita tahu semua, ya, bahwa sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di sana sama dengan di sini 100.000 kali. Kalau sholat di Masjid Nabawi, sekali sholat di sana sama dengan 1000 kali sholat di Al-Barakah sini. Kalau di Masjid Al-Aqsa, sekali sholat di sana sama dengan 500 kali sholat di sini. Iya, 100.000, 1.000, 500 tuh. Nah, kalau Masjid Kuba, satu kali sholat di sana mendapatkan pahala haji umroh. Mendapatkan pahala umroh. Sholat di Masjid Kuba sama seperti mendapatkan pahala umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau main hitung-hitungan, sekali sholat di sana 100.000 kali. Kalau sehari berarti 500.000. Dibagi 5 sehari, iya. Berarti 500.000 dibagi 5 jadi 100.000. 100.000 dibagi 360 hari. Berapa itu? 277 sekian. Berarti satu hari sholat di sana 5 waktu sama dengan sholat 277 tahun lebih. Lihat tuh. Kalau orang pergi haji berapa hari di sana? Kalau di Masjidil Haramnya berapa kali? Nah, bisa 20 sampai 25 hari. Itu kalau 20 hari saja itu sama dengan sholat 5.900 tahun sekian. Kalau 25 hari sampai 6.000 tahun sekian. Ada di sini yang ada 5.000 tahun umurnya. Iya. Itu baru balasan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Makanya yang punya duit nggak pergi haji rugi nian. Iya, rugi. Itu baru dapat pahala sholat. Di Masjid Nabi 1000 kali. Berarti sehari 5.000. Dibagi 5 berarti 1000. 1000 dibagi 360 berapa? Nah, berapa itu? Jadi 3 tahun ya. Hampir 2 tahun, 2 tahun setengah. Itu 1 hari sholat di sana. Dikali 10 hari. Iya. Jadi berapa hari? Seperti berapa tahun kita sholat di sana? Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu keutamaan. Jadi lihat, sholat Allah tentukan waktu, tetapi Allah tidak tentukan tempat. Tapi sebaik-baik tempat untuk melaksanakan sholat adalah masjid. Nah, itu yang harus kita camkan betul. Makanya Bapak Ibu sekalian, upayakan kita bisa sholat di Masjidil Haram. Dan lihat, al-hajju ashhurum ma'lumat, Allah tentukan haji pada bulan-bulan tertentu. Dan haji itu Allah tentukan tempatnya di mana? Di Arafah. Lihat, di Arafah pun Allah tentukan waktunya.
yaitu tanggal 9. Tanggal 9 pun Allah tentukan waktunya. Iya, setelah tergelincir matahari, yaitu waktu sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar di waktu malam. Lihat, yang datang ke Arafah tanggal 8 bikin haji di situ, ibadah haji, enggak terima, enggak sah. Iya. Atau tanggal 10 sesudahnya, enggak juga. Atau dia di Arafah wukuf tanggal 9, tapi dari pagi jam 7 sampai jam 11 siang, enggak juga. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, Allah tentukan waktu dan tempatnya haji itu. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya tidak. Puasa Allah tentukan waktu, tempatnya bebas. Mau puasa di sini di Bengkulu, mau di Papua, mau di Cina, silahkan. Allah tidak tentukan, cuma ibadah haji. Dan ibadah haji ini kata Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah di Arafah. Makanya waktu wukuf tanggal 9 itu orang-orang yang sakit dari jamaah haji kita di rumah sakit dibawa pakai ambulan ke Arafah. Dikumpulkan di Arafah semuanya. Yang penting dia ada di Arafah di situ. Yang penting ada di Arafah pada waktu wukuf. Kalau tidak di Arafah, tidak sah hajinya. Orang bilang haji, tetapi ketika dia wukuf, acara wukuf di sana, ibadah wukuf, dia masih di Masjidil Haram, maka dia nggak terhitung haji. Dia semuanya harus di Arafah. Inilah ibadah yang khusus. Dan kenapa begitu? Karena di Arafah itu adalah miniatur atau gambaran kecil dari potret kehidupan padang mahsyar. Ya, nanti setiap manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah gambaran nanti padang mahsyar itu di Arafah. Gambarannya di Arafah. Nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat. Cuma 2 helai pakaian itu. Pakaian kapan kita itulah nanti. Akan kumpul semuanya putih galau. Lihat, iya. Putih galau. Dan orang yang meninggal waktu melaksanakan ibadah haji, dia pakai berpakaian ihram. Kata Nabi, nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka ketika orang lain ketakutan dengan huru-hara hari kiamat itu. Maka orang-orang yang meninggal ketika berpakaian ihram melaksanakan ibadah haji, maka dia dibangkitkan sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika beribadah haji sedang berpakaian ihram, dia meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faman farada fihinnal hajj, maka siapa yang melaksanakan kewajiban ibadah haji pada bulan haji itu, apa kata Allah? Ketika dia berpakaian ihram, fala rafasa, tidak ada kata-kata kotor. Allah tidak bilang jangan berkata kotor, tapi Allah bilang tidak ada kata-kata kotor. Jadi betul-betul dihindari betul. Jangan sampai ada kata-kata kotor lagi melaksanakan ibadah haji, lagi berpakaian ihram untuk haji. Berkata kotor atau berhubungan suami istri di saat melaksanakan ibadah haji, sedang pakaian ihram, nggak boleh. Wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan, yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah. Tidak ada perbuatan maksiat kepada Allah. Wala jidala, dan tidak ada bantah-bantahan. Tidak ada adu mulut yang dapat menimbulkan perpecahan, pertikaian. Maka
Betul-betul orang yang beribadah haji harus betul-betul merasa kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya dia terasa betul kebersamaannya dengan Allah, Allah selalu melihat dia, mengawasi dia berpakaian ihram. Supaya betul-betul merasa dia di bawah pengawasan Allah. Ini latihan disiplin merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak ada kata-kata kotor hubungan suami istri, tidak ada kefasikan, pelanggaran terhadap ajaran Allah, tidak ada perbuatan maksiat kepada Allah, dan tidak ada bantah-bantahan, adu mulut enggak. Jangan sampai ada adu mulut bantahan yang mengarah kepada pertikaian perpecahan. Terus apa kata Allah? Wa ma taf'alu min khair, dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan itu, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang melaksanakan ibadah haji harus betul-betul berupaya untuk berbuat baik kepada siapapun. Sempat nolong orang, sempatkan, lakukan itu. Sekecil apapun bisa nolong orang ketika melaksanakan ibadah haji, tolong. Maka sekecil apapun perbuatan baik tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan apa? Man hajja falam yarfus walam yaksub walam yapsuk raja'a kawaladathu ummu. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan ibadah haji itu dia betul-betul berdisiplin diri. Enggak ada kata-kata kotor, enggak ada perbuatan fasik. Ya. Maka kata Nabi apa? Dia pulang selesai melaksanakan ibadah haji itu seperti orang baru lahir dari ibu kandungnya. Berarti betul-betul bersih. Dan siapa yang melaksanakan kebaikan, maka tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membalas kebaikan itu. Terus Bapak Ibu sekalian, di ujung ayat itu Allah bimbing kita. Ya, yang mau melaksanakan ibadah haji, yang sedang melaksanakan ibadah haji, apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau ingin melaksanakan ibadah haji. Bekal itu ada dua. Ada bekal materi, ada bekal hati. Ada apa Bu bekalnya? Bekal materi, bekal materi itu biaya ya untuk bisa sampai ke tanah suci. Bekal biaya untuk hidup di tanah suci. Dan bekal biaya untuk yang ditinggalkan di rumah. Ya, ditinggalkan di rumah, dipersiapkan selama kita pergi haji. Buat orang rumah kita atau keluarga kita yang kita tinggalkan, kita siapkan untuk bekal mereka hidup. Jadi bukan hanya untuk berangkatnya saja, bukan hanya untuk di sana saja, tapi juga yang ditinggal. Terus bekal hati itu apa? Ilmu untuk manasik ibadah haji. Apa kata Allah? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Orang kalau nggak ada bekal takwa, ya, itu kalau dia pergi haji nggak ada bekal ilmu, ya, nanti ketika dia tawaf, ya, tawaf itu di Ka'bah, boleh jadi dia akan berpikir,
Saya dari Bengkulu jauh-jauh cuma muter-muter aja di sini ya. Iya, muter-muter Ka'bah 7 putaran. Dia akan berkata begitu, boleh jadi. Iya, karena nggak ada bekal ilmu. Dia akan ke masjid jadi males ke Masjidil Haram itu. Padahal tadi sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid. Kebiasaannya jarang ke masjid, ya, waktu di Indonesia, waktu di Bengkulu, maka kebiasaan itu kebawa di sana. Sholatnya di hotel terus, di kamar terus, iya, sholatnya ketinggalan terus. Jadi jauh-jauh dari Bengkulu, sholatnya di hotel, itu kan. Sholatnya selalu ketinggalan, sholatnya selalu di pinggir jalan raya. Orang-orang masuk ke Masjidil Haram, ya, dia sholat di pinggir raya ujung sekali. Udah dibatas, udah dipagar sama polisi. Kenapa? Karena tidak terbiasa sholat di masjid. Maka sebelum pergi haji, betul-betul berdisiplin diri sholat di masjid. Nanti di sana ringan, karena udah kebiasaan. 1 jam atau setengah jam sebelum azan dia udah berangkat. Kenapa? Takut dia sholat di luar. Iya, takut sholat di luar, atau dia takut sholat di jalan raya itu. Maka dia berangkatnya dari awal. Saya datang ke sini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin menggapai sebanyak-banyaknya pahala. Gitu. Dia berarti Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sholat wajib, di situ kan sholatun fi masjidi hadza, ya, sholat di masjidku ini adalah lebih baik daripada 1000 kali. Itu nggak disebut sholat wajib. Berarti sholat duha sekali di sana sama dengan sholat duha 100.000 kali di sana. Kalau di Masjid Nabawi tadi 1000 kali. Maka ilmu itu membuat dia semangat. Iya, ilmu itu membuat dia semangat. Tadi tawaf juga. Kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad? Hajar Aswad itu satu-satunya benda surga yang ada di muka bumi ini, Hajar Aswad. Makanya kalau pengen megang itu benda surga, pengen mencium benda surga, datangnya ke sono. Datangnya ke Ka'bah, mencium. Itu satu-satunya benda surga. Benda surga ada di situ. Ya. Makanya kita betul-betul ingin nih. Ini surga ini dulu Nabi Adam, ya, dari surga kembali ke surga. Kita juga pengennya begitu. Ngikut Nabi Adam. Bapak kita yaitu Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi. Maka Nabi Adam dengan ketaatannya kepada Allah, berpegang teguh dengan ajaran Allah, menyebarkan ajaran Allah, mengajak orang untuk berada di jalan Allah, maka kembalinya ke surga. Maka kita juga begitu. Kita ingin kembali ke surga. Lihat, berputar itu orang ketika tawaf, Ka'bah ada di sebelah kirinya. Iya, Ka'bah ada di sebelah kirinya. Ini memahami makna filosofi tawaf. Kita waktu umroh, waktu haji, lihat satu pakaian kita diselendang begini, ya. Yang satu menutupi hati. Kan gini. Iya. Lihat. Hati ini, kalau kata Agim, hati harus dijagalah hati. Kan gitu. Jangan ini hati ini harus dipelihara. Hati ini. Ya, hati ini harus dipelihara, harus dijaga, harus ditanam keyakinan yang mantap kepada Allah. Jangan sampai ada perubahan keyakinan kita kepada Allah dalam hidup ini. Lihat,
berputar 7 putaran. Ka'bah harus ada selalu di sebelah kiri orang yang tawaf. Lihat, ini sebelah kiri kita adalah hati. Dan kita berputar itu 7 putaran. Kenapa? Karena kita hidup selama hidup di muka bumi ini 7 hari. Ahad, Isnin, Salasah, Arbi'ah, Al-Khamis, Jum'ah, As-Sabt. Iya. 7 hari. Maka selama 7 hari hidup jangan jauh dari nilai-nilai Ka'bah. Iya. Terus apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita geluti di muka bumi ini, jangan sampai jauh dari nilai Ka'bah. Jangan sampai jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Selama 7 hari. Lihat tuh. Kenapa? Karena tujuan kita nanti ke surga. Kalau orang hidupnya selama 7 hari tidak jauh dari ajaran Allah, hatinya selalu lekat dengan Ka'bah. Artinya apa? Ka'bah itu, lihat, Ka'bah itu tempat beribadah kepada Allah. Diwakili Ka'bah ini di seluruh dunia, yaitu masjid. Artinya apa? Qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Gitu. Jadi hati seorang muslim, hati seorang yang selalu terkontrol untuk dekat dengan Allah, selalu berada di jalan Allah, itu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau janji dengan orang lain dikaitkan dengan waktu sholat. Ya. Nah, kira-kira janji dengan kawan kita di mana nih pertemuannya? Oh, kalau gitu di sana tuh, itu dekat masjid. Jadi pas azan kita bisa ke masjid itu sholat. Iya kan? Kan gitu. Jadi dikaitkan dengan masjid itu makna terpaut dengan masjid. Iya, segala kegiatannya dikondisikan sesuai dengan waktu sholat. Itu orang yang hatinya selalu terpaut dengan Ka'bah. Selama 7 hari. Kalau orang sudah begitu, nanti apa? Dia ketika itu dekat dengan Allah, maka doanya menembus 7 lapis langit. Ya, doanya menembus 7 lapis langit. Malaikat selalu terus dekat kepadanya. Kalau sudah itu, maka dia akan terbebas dari siksa 7 pintu api neraka. Itu orang kalau belajar manasik, belajar makna filosofi ibadah haji, dia tidak banyak berbicara waktu tawaf. Tawaf itu boleh berbicara, ya, boleh berbicara. Bedanya sholat dengan tawaf itu adalah waktu sholat kita tidak boleh bicara, sedangkan tawaf boleh bicara. Maka orang yang tidak berilmu, pembicaraannya boleh jadi akan membuat dia lalai kepada Allah. Ya, maka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mempelajari ilmu manasik haji, berbekal dengan takwa, maka kata-kata yang dia ucapkan ketika tawaf tidak lain adalah doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran, perenungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kata Allah, fatazawwadu, berbekalah kalian kalau pergi haji. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Terus kata Nabi apa? Setiap hari itu, ya, di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu Allah turunkan 160 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Lihat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sholat di situ. 40 rahmat bagi orang yang sholat. 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Jadi orang memandang Ka'bah aja itu turun rahmat Allah kepadanya. Jadi begitu orang kalau berilmu, dia pergi haji, dia umroh, datang ke masjid, dia tawaf, ya tawaf sunnah, ya
dan dia ingin selalu sholat di situ karena 40 rahmat akan turun kepadanya. Dan ketika istirahatnya dia di Masjidil Haram, maka dia duduk menghadap Ka'bah. Dia nikmati memandang Ka'bah. Dia ingat kepada ayat Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Tuh, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk beribadah adalah betul-betul di Bakkah. Ini adalah rumah pertama. Itu makanya rumah pertama dibangun, saking banyaknya manusia beribadah di situ, ya, maka itu tempat jadi berkah. Saking berkahnya itu tempat tadi, sholat di situ nilainya 100.000 kali. Orang tawaf dapat 60 rahmat. Mandang aja dapat 20 rahmat. Maka disitulah orang selalu berkontemplasi di situ dia. Kalau dia bekalnya ilmu. Ini kalau dengar begini kita pengen haji ya, kita pengen umroh. Iya, itu dia. Terus apa kata Allah? Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kalian kepadaku, wahai hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji. Takutlah kalian kepadaku. Takut apa? Takut ibadah hajinya enggak keterima. Iya. Takut kedatangan ke situ sia-sia. Takut kalau seandainya nanti di situ berbuat dosa. Ya. Kenapa? Dosa di situ adalah kezaliman yang besar. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang besar. Maka hindari. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang akalnya murni. Orang yang akalnya bersih dari masukan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang betul murni ingin hidupnya itu bermakna. Itu adalah orang ulil albab. Ulil albab itu orang yang hatinya, pikirannya betul-betul murni, ingin hidupnya itu bermakna. Hidupnya itu ingin seluruhnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang yang betul-betul yakin kembalinya dia itu kepada Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, satu ayat surah Al-Baqarah. Ini satu ayat, waktunya pas ini habis. Masih kurang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Alhamdulillah. Ada bedanya enggak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat ketika di Arafah? Bapak Ibu sekalian, mikirnya gampang. Kalau orang sakit itu tentunya dia enggak mau sakit ketika melaksanakan haji di Arafah. Sakit ini kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini sehat kita, sakit kita itu adalah ketentuan dari Allah. Masalahnya menerima takdir itu enggak. Iya. Ketika dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kepasrahannya, dengan segala keridhaannya, dan dia betul-betul ingin seperti orang-orang lain ketika di Arafah itu berzikir, bertasbih, ya, merenung, maka
dia punya keinginan yang sama seperti orang yang sehat. Dan boleh jadi orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah. Di saat dia pasrah diri, hatinya lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana kita kalau sakit, iya, tuh kita kalau lagi sakit, masya Allah, istighfar kita banyak benar, iya, tasbih kita banyak, iya, doa kita banyak. Giliran sehat lupa lagi, gitu. Giliran sehat lupa lagi. Nah maka yang sakit ini boleh jadi dia lebih khusyuk ketika dia di padang di Arafah itu, ketika dia wukuf. Dan boleh jadi dia lebih mabrur daripada yang lain. Ya, itu dia yang maka kalau kita nilai, karena Bapak Ibu sekalian, makanya kata Allah tadi nih, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian ketika mau melaksanakan ibadah haji dengan bekal yang bagus, bekal materi dan bekal hati. Dan yang menentukan paling banyak kemabruran haji adalah hati. Iya. Hati ini yang menentukan. Kenapa begitu? Karena hati yang selalu mengingat kebesaran Allah, yang bisa merenungi kebesaran Allah ketika ibadah haji, ketika di Arafah, itulah yang banyak menentukan kemabruran haji. Kalau yang sehat boleh jadi dia lagi wukuf, ngerokok ke kelas, kelepus, habis kan gitu kan. Ngobrol, ngotak, kesana kemari. Yang sakit terus zikir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Gitu kan, terus dia dekat dengan Allah. Nah itu, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, bagaimana kiat-kiat untuk memelihara hati. Nah, ini kiat-kiat memelihara hati yang paling pokok adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok. Keyakinan kita kepada Allah. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Jangankan yang kita ucapkan, yang terbersit di hati kita, Allah mendengar. Kalau keyakinan kita ke situ, ya, niscaya kita bisa akan dan selalu berupaya memelihara hati kita. Terus tadi kita di ayat waktu kita sholat kita baca surah Asy-Syams. Lihat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami ya kepada setiap hati itu fujuraha wa taqwaha, potensi untuk berbuat keburukan dan potensi untuk berbuat ketakwaan. Terus apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Jadi membersihkan hatinya. Jadi ingat, orang yang beruntung itu siapa? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka kita diajarkan oleh Allah supaya kita bisa memelihara hati kita. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Apa kata Allah? Dan sucikanlah wasabbihu dan sucikanlah dia, yaitu Allah, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu sore, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Di sini kita dapat petunjuk apa? Untuk menjaga hati, menguatkan hati, habis sholat subuh berzikir, zikir pagi. Zikir pagi jangan ditinggal. Upayakan ikut Nabi kita, zikir pagi jangan ditinggal. Kenapa begitu?
Ini untuk menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Kita jangan sampai lupa. Kita ini adalah jasad dan ruh. Lihat. Ini kita jasad dan ruh. Jasad Allah ciptakan dari tanah. Iya. Maka makanan jasad ini apa yang terhampar di bumi ini. Ada yang di daratan, ada yang di lautan. Itulah makanan jasad kita. Ada bayam, ada kangkung. Iya, di air ada lele, iya. Ada ikan apa lagi? Banyak. Lihat, itu makanan jasad. Ingat Bapak Ibu sekalian. Ini jasad kalau nggak dikasih makan lemes nggak? Lemes. Iya. Kalau jarang dikasih makan, mudah kena penyakit nggak? Mudah kena penyakit. Kalau nggak dikasih makan. Nah, yang satu lagi dalam tubuh kita ini ruh. Ruh Allah tiupkan dalam kita. Bukan tercipta dari tanah. Maka makanan ruh itu adalah tadi ajaran Allah. Ibadah. Iya, ibadah. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Itu adalah makanan ruh. Maka ruh kalau jarang dikasih makan, ya, maka ruh ini dia akan mudah kena penyakit. Akan mudah kena penyakit. Mudah emosi, mudah tersinggung. Itu penyakit ruh itu. Iya. Orang rakus, tamak, itu penyakit ruh. Kenapa bisa begitu? Karena kurang dikasih makan. Iya, kurang dikasih makan. Makanan pokok ruh itu apa? Sholat 5 waktu. Itu makanan pokoknya itu. Iya. Puasa Ramadan. Itu makanan pokok. Makanya ini supaya hati kita selalu terjaga. Pagi-pagi kita diajarkan oleh Allah untuk mensucikan Allah di pagi hari. Dengan kita berzikir. Seperti dicontohkan Rasul. Rasul tidak bangun dari berzikir kecuali setelah terbit matahari. Nah, itu kiatnya. Kiat yang diajarkan Rasul untuk menjaga hati. Supaya pagi-pagi ini kita udah ngasih makan batin kita. Ruh kita. Sehingga pas hidup kita di kantor kita tegar. Ada gangguan ini, gangguan itu, kita tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena hati kita sudah dikasih makanan. Makanan ruh. Itu salah satu kiat menjaga hati. Nanti pada lain kesempatan kita sambung insya Allah. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.